Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita. Apapun situasinya menjadi jalan untuk belajar. Apapun fenomenanya adalah pelajaran. Maka mari ya tetap kita istiqomah belajar. Jadi kan saya pinginnya puncaknya di sini sebenarnya. Problem ilmu dan agama dalam kajian Islam. Jadi di dunia kita, dunia Islamic Studies, ada beberapa masalah PR-PR yang perlu kita selesaikan sehubungan dengan hubungan ilmu dan agama. Yang pertama ada problem mental, yaitu problem inferiority. Jadi ada rasa kalah, rasa lemah. Inferiority ini nanti jatuhnya pada mental yang konsumtif, termasuk terhadap ilmu. Kita tidak percaya diri. Ini yang membuat dunia ilmiah dalam Islamic Studies, khususnya aspek sains yang eksperimental itu kurang hidup. Karena kita merasa inferior, kalah. Aspek kedua, Islamic Studies itu sangat kuat dalam bidang ilmu-ilmu qauliyah, teks, nas. Tapi lemah dalam keilmuan kauniyah. Ya, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya, kalian sudah paham. Kita memang agak lemah di bidang kauniyah. Ya, sains kita lemah, agama kita kuat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dikotomi ilmu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ghairu syar'i. Ketika orang sudah mendikotomi, biasanya secara otomatis yang terjadi apa? Ranking, hierarki. Maka kemudian kan banyak itu urean-urean tentang hierarki ilmu. Ilmu paling tinggi ini, ilmu di bawahnya ini misalnya. Itu hierarki ilmu. Dan sebagian besar hierarki ilmu itu ya biasanya yang paling atas ilmu agama. Di dunia Islam Studies, ilmu-ilmu sains eksakta itu ilmu bawah. Kalau di Ihya itu ilmu yang disebut mubah saja. Di mubah itu boleh dikuasai, monggo, tidak dikuasai juga tidak apa-apa. Tapi kalau tauhid wajib dikuasai. Nah ini sebenarnya ya tauhid wajib dikuasai iya. Tapi apa ya misalnya matematika kita tidak wajib menguasainya, fisika kita tidak wajib menguasainya. Wong beragama secara utuh itu ya membutuhkan banyak ilmu tadi. Misalnya kita sholat perlu air bersih yang suci mensucikan. Loh, kalau kita tidak belajar biologi, kita tidak belajar fisika tentang gimana mekanisme air yang bersih dan mensucikan itu, ya kita sulit. Nah ini jadi ada problem dikotomi dan hierarki ilmu. Sehingga yang level tinggi itu yang agama, yang bawah itu yang umum.
Ada kesan seperti itu. Besok yang masuk surga duluan ya ulama-ulama agama, ulama-ulama umum di belakang ngantrinya. Nah ini secara tidak sadar bawah sadar kita begitu. Nah terus ada lagi, masih ada di dunia Islam yang tadi sedikit saya ceritakan, masih ada oposisi terhadap dunia ilmu. Masih ada yang ilmu sains itu kan dunia saja, Pak, kita itu akhirat. Kita kalah bidang sains tidak apa-apa, yang penting di akhirat kita unggul, kita menang misalnya. Nah ini model-model begini agak melemahkan tadi, membuat kita inferior. Ada lagi yang itu istilahnya menarik, catching up syndrome. Catching up syndrome itu kelanjutan dari mental inferior tadi. Karena merasa kalah dan ingin maju sebenarnya, akhirnya asal comot. Catching up syndrome itu kita ngambil teori-teori apa, terus tiba-tiba saja kita sambungkan dengan ayat ini. Kita sambungkan dengan ayat itu catching up syndrome. Begitu ada temuan baru ilmu, wah ternyata cocok dengan firman Allah yang ini. Ini namanya catching up syndrome. Problemnya apa? Jangan lupa tadi sudah dijelaskan, sains itu bisa difalsifikasi. Sementara kita meyakini kebenaran agama itu final. Kalau kita sudah, ternyata teori sains ini cocok dengan Al-Quran ini. Lah kalau misalnya besok teori sains ini terus difalsifikasi, dibuktikan bahwa salah ternyata teori ini, itu loh terus Qurannya gimana? Jadi wong sains itu terbuka. Nah ini kita sering itu main comot asal nempel bahwa teori ini, ayat ini, teori itu, ayat itu. Ini namanya catching up syndrome. Jadi sindrom merasa bahwa kalau teori ini ada di Al-Quran berarti kita ini maju. Nah ini mental seperti ini ada. Kemudian ada juga problem intervensi, ada kepentingan. Dan ini boleh jadi juga ada politik, ekonomi, sosial yang entah disengaja, entah tidak, atau entah ada dalang, entah di dalam, entah di luar dari dunia Islam yang kita biar begini terus sudah. Biar tidak sadar-sadar sudah, biar saja. Nah, ada intervensi kepentingan biar status quo seperti ini. Ini juga bisa masalah besar kita. Yang terakhir banyak juga yang kritis, tapi kritis keluar, tidak ke dalam. Kritisnya luar biasa pada sains barat. Nah, memang sains barat masih banyak kelemahannya. Mungkin materialistik lah, mungkin alienatif lah, mungkin asosial lah, mungkin inhuman lah, dan lain sebagainya. Ada banyak. Cuma kan kita juga punya banyak kelemahan. Inilah problem-problem agama dan ilmu dalam Islamic Studies. Dan semoga kita tidak termasuk part of the problem. Semoga kita tidak ada di sini ya. Ya kalau ada mungkin tidak banyak-banyak lah. Semoga kita tidak masuk yang inferior. Semoga kita tidak masuk yang tadi catching up syndrome dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Saya ambil dari Nidal Qussam. Cari bukunya, sudah ada terjemahnya. Islam's Quantum Question. Apakah sains dan Al-Quran itu bertentangan? Yang pertama, kata beliau, banyak orang salah memahami posisinya Al-Quran di hadapan sains. Banyak yang menganggap bahwa
memperlakukan Al-Quran seperti kitab sains. Padahal bukan. Dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat ilmiah. Tapi Al-Quran bukan kitab sains. Kalau Al-Quran menjelaskan isyarat-isyarat ilmiah, itu dalam rangka biasanya menegaskan kekuasaannya Allah. Sehingga tadi kita pontang-panting ketika kita model catching up syndrome tadi. Wah, teori ini Pak cocok dengan ayat ini, teori ini cocok dengan ayat ini. Lah nanti kalau teori ilmiahnya ganti, berubah, berkembang, apa ayatnya terus nasibnya bagaimana? Nah, ini jadi problem pertama. Jadi apakah Al-Quran dan sains bertentangan? Loh, kita memposisikan Al-Quran itu di mana di hadapan sains? Di dalamnya ada isyarat-isyarat ilmiah. Tapi kan dia bukan kitab sains. Cara kita memahaminya juga jangan sama persis seperti kitab sains. Kalau kita perlakukan seperti kitab sains, nanti bisa difalsifikasi juga. Itu yang pertama itu. Yang kedua, banyak yang masih memahami Al-Quran termasuk ayat-ayat sains secara literal. Ketika dipahami literal, mungkin ada beberapa yang rasanya kok tidak ilmiah ya. Misalnya, ada ayat yang sering dicontohkan termasuk oleh Nidal Ghusam ayat. Di situ disebut evolusi dan lain sebagainya. Tuh, saya ambil ayat ini saja. Wa ilal ardi kaifa sutikhat misalnya. Dan bagaimana bumi ketika dihamparkan. Loh itu kalau kita maknai letterlek, dihamparkan itu kan seperti tikar atau karpet itu kan dihamparkan. Oh berarti bumi datar. Jadi menurut Al-Quran itu bumi datar. Nanti orang yang skeptis akan tidak percaya nganggap Al-Quran itu berarti keliru, Al-Quran itu salah. Ada orang yang dogmatis bilang, berarti bumi memang datar. Teori ilmiah apapun yang bilang bumi bulat pasti salah. Saya lebih percaya Al-Quran bahwa bumi datar. Nah, nanti bisa seperti ini standpointnya. Kenapa? Lahir dari pembacaan yang literalistik. Hanya melihat bunyinya saja. Padahal memahami ayat itu kan tidak bisa hanya dari bunyinya. Apalagi bunyinya terus dipotong-potong. Kayak ceritanya Abu Nawas dulu kan, tiba-tiba dia tidak sholat pakai dalil itu tadi, fawailul lil musallin. Titik dipotong di situ. Maka masuk neraka lah orang-orang yang sholat. Nah, jadi ngapain kita capek-capek sholat kalau masuk neraka misalnya. Nah ini cara membaca yang dipotong-potong dan literalistik. Nah yang ketiga, siapa yang bilang Al-Quran dan sains itu bertentangan? Wong banyak sekali ayat yang isinya mendorong menggunakan akal budi dan mencari ilmu. Bahkan kalau di hadis itu tegas, tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu wajib. Nah, jadi ini kalau ada yang tanya, ada yang ingin membahas tentang apa Al-Quran dan sains, agama dan sains kalau dalam Islam itu dipersepsi bertentangan. Ya tentunya tidak.